Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, renungan kita pada pagi hari ini yaitu 2 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menyadari bahwa ternyata hal baik dan kesalehan itu harus bermula dari pengenalan akan Allah? Rasul Petrus membuat suatu penyadaran kepada kita bahwa barang siapa yang tidak berada di dalam Dia, yang tidak bersama-sama dengan Dia, maka ia tidak akan dapat melakukan hal yang baik. Hal yang baik yang bagaimana yang dimaksud? Tentu ketika kita membaca secara menyeluruh segala perikop yang ada di 2 Petrus pasal yang pertama ini, ada beberapa hal yang begitu paralel yang disampaikan oleh Petrus. Bahwasanya iman itu harus berbarengan dengan kebajikan, tetapi kebajikan itu harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan harus memiliki penguasaan diri dalam ketekunan, ketekunan dalam kesalehan, kesalehan kasih terhadap saudara. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk saling melengkapi. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini membuat kita semakin mengerti bahwa ternyata ketika aku telah berada di dalam Dia, maka aku menerima anugerah untuk dapat berbuat baik. Inilah sesuatu hal yang optimal yang dimiliki oleh manusia. Jika kita tidak terus disinari oleh firman Tuhan, tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu yang menggerakkan kita kepada kebenaran, apakah kita dapat bertindak melakukan hal yang baik itu dengan sempurna? Jawabannya adalah kita memikirkan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi itu bersifat subjektif dan relatif. Padahal sebenarnya ketika kita melihat di dalam nats kita hari ini, ada kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita. Hal inilah yang berguna untuk hidup yang saleh. Karena pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Ketika kita melihat bahwa apa sebenarnya tujuan kita melakukan segala sesuatu yang baik itu, ada dua hal, yaitu untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jika kita melakukan hal yang baik itu ingin berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Ketika kita melakukan kebaikan dan kesalehan itu ingin berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Tentu ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam Dia, bukankah ini adalah suatu keindahan? Orang-orang sering sekali melakukan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, sehingga itu adalah kepentingan pribadi. Lihat, ketika peristiwa Natal, orang berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Ia mempergunakan berbagai macam bentuk pakaian, fashion dan lain sebagainya. Hal itu diperbuatnya sehingga ketika orang memandang dirinya maka mereka akan tertuju terus kepada dirinya. Dan di mana Kristus ketika peristiwa Natal itu kita rebut untuk kepentingan pribadi, disinilah letak persoalannya. Yesus Kristus sering sekali dijadikan menjadi alat untuk menunjukkan kepopuleran kita. Dan di sanalah kesia-siaan itu telah terjadi. Apakah itu kebaikan? Tentu itu adalah kemunafikan hidup yang terlalu fanatik dengan diri sendiri dan menghilangkan esensi yang sesungguhnya, yakni kemuliaan Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, persiapkan diri saudara, lakukan segala sesuatu yang baik itu di dalam pengenalan akan Dia, karena itu adalah hal yang terpenting dan terdahulu sebelum melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dengarkan hari ini.
pimpin kami sehingga kami terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, sehingga Engkau semakin dipermuliakan Bapa. Tolong ampuni kami akan kelalaian kelemahan kami, sehingga lewat pengampunan yang Tuhan izinkan kepada kami dimerdekakan dan dapat melakukan segala sesuatunya itu lagi menjadi hal yang diperbaharui. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.